Halo teman-teman drakorku, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Yuk langsung aja kita mulai alur cerita Hometown Caca-Caca episode yang kedua. Setiap orang pasti punya penyesalan dalam hidupnya, seperti ibu pemilik restoran sashimi yang menyesal telah bercerai dengan suaminya. Begitu juga dengan seorang ibu yang sedang bersedih sambil memegang mainan anaknya. Lalu, ada penyanyi Oyun yang sedang memegang kaset album keduanya. Juga ada Dusik yang sedang melihat jasnya. Dan terakhir, ada Dokter Hyejin yang terlihat menyesal karena tidak dapat mengulang waktu yang telah berlalu. 2 minggu sebelumnya, Dusik dan Hyejin pergi untuk melihat-lihat klinik dan rumah yang akan disewa. Dan ternyata pemilik klinik dan rumah tersebut adalah ibu pemilik restoran sashimi. Hyejin takut ditipu, tapi ibu pemilik restoran mengatakan semua orang yang tinggal di Gongjin kenal dengan mereka. Dan ibu pemilik restoran sashimi itu merupakan kepala wilayah. Akhirnya, Hyejin setuju untuk menyewa klinik dan rumah tersebut. Nah, Hong Banjang ternyata diupah oleh ibu kepala wilayah selama 4 jam bekerja. Di sini, Hyejin sempat mengira kalau Hong Banjang mengikutinya. Padahal, Hong Banjang ingin menagih upahnya. Dan ternyata upahnya dibagi 2. Jadi, Hyejin juga harus memberi upah kepada Hong Banjang. Lalu, Hong Banjang menawarkan juga jasa renovasi klinik dan rumah yang Hyejin sewa. Tapi Hyejin bilang nggak bisa sembarang orang dan seleranya tinggi. Hong Banjang lalu menunjukkan semua lisensinya. Hyejin heran banget karena lisensi Hong Banjang banyak sekali. Dari wallpaper, cat, ubin, sampai pipa air. Karena nggak bisa berkata-kata lagi, Hong Banjang bilang, "Kuanggap kau setuju." Lalu, Hyejin kembali ke Seoul untuk mengemas barang-barangnya dan memberitahu temannya tentang kepindahannya ke Gongjin. Hari pertama Hyejin pindah ke Gongjin, warga desa datang untuk menyapanya. Dusik datang untuk memeriksa dokumen pindahan, lalu memberitahukan beberapa informasi dan nomor sandi pintu rumah Hyejin yang mana nomor sandi itu adalah tanggal ulang tahun Dusik. Sore hari, Nenek Gamri dan kedua temannya melihat Hyejin sedang jogging dengan menggunakan pakaian olahraga yang terbuka. Lalu mereka mengadukannya kepada Dusik, tetapi Dusik membela Hyejin. Dan mereka pun heran teman-teman. Keesokan harinya, Hyejin datang ke pesta warga senior untuk mempromosikan pembukaan kliniknya. Tapi warga desa kurang menyukai sikap Hyejin karena tidak sopan dan sangat berterus terang. Sampai Hyejin tidak sengaja sedang membicarakan yang tidak baik mengenai penyanyi Oyun dengan temannya di telepon, dan percakapan mereka didengar oleh semua warga desa. Dan sejak saat itu, semua warga desa tidak menyukai Hyejin. Malamnya, Dusik datang untuk mengantarkan barang pesanan Hyejin. Lalu Dusik menegur Hyejin karena sikapnya yang kurang baik di pesta warga senior. Teman Hyejin, Mison, datang ke Gongjin karena putus dengan pacarnya. Lucunya, dia naik taksi dan biayanya sampai 200.000 won. Lalu dia memutuskan untuk bekerja dengan Hyejin dan juga tinggal di rumahnya. Nah, tiba saatnya nih teman-teman, hari pembukaan klinik gigi Hyejin. Tetapi tidak ada satupun pasien yang datang. Saat Hyejin dan Mison dalam perjalanan pulang, Mison heran melihat sikap aneh warga Gongjin kepada Hyejin yang ternyata dikarenakan ulah Hyejin saat di pesta warga senior kemarin. Malam hari saat Hyejin jogging, ia berpapasan dengan Dusik. Lalu Dusik menyarankan Hyejin untuk menggunakan pakaian olahraga yang lebih sopan dan tidak perlu khawatir akan kesalahannya kemarin karena setiap orang pernah berbuat salah. Dusik juga menyarankan agar Hyejin membagikan kue beras kepada warga desa untuk pembukaan kliniknya. Keesokan harinya, Hyejin membagikan kue beras kepada warga desa, tetapi sikap mereka masih belum baik kepadanya. Mason pulang nih dari dokter kulit dan melihat ada landak di rumah.
Itu adalah landak Ijun dan Bora yang mereka titip untuk dirawat. Lalu Mison menyerahkan beberapa surat donasi rutin Yejin. Wah, ternyata Yejin dermawan ya teman-teman, walaupun sikapnya kurang baik. Ketika Dusik sedang membantu di kafe, Dusik melihat kaset album kedua penyanyi Oh Hyun yang dibuang di tempat sampah. Mungkin penyanyi Oh Hyun sudah menyerah ya teman-teman. Sampai hari ini masih belum ada pasien yang datang, walaupun Hyejin sudah membagikan kue beras. Lalu Dusik datang ke kliniknya dan mengajak Hyejin untuk mengikuti rapat desa Gongjin. Hyejin yang awalnya tidak mau ikut, akhirnya ikut juga tanpa ditemani Dusik, karena Dusik sedang ada urusan. Benar saja, sesampainya di tempat rapat, warga desa masih mengingat kesalahan Hyejin. Mereka kaget melihat Hyejin datang ke rapat desa, dan di saat yang bersamaan, Dusik juga datang dengan membawa makanan yang katanya makanan itu dibeli oleh Hyejin sebagai permintaan maafnya. Berkat itu, semua warga desa mulai baik kepada Hyejin. Setelah rapat selesai, Hyejin mengira Dusik perhatian kepadanya dan ingin memegang tangannya. Tapi ternyata Dusik malah memberikan bon belanjaan yang harganya mahal sekali. Ada-ada aja ya teman-teman, dipikirnya gratis kali ya. Nah, hari membersihkan desa tiba. Hyejin tidak mau ikut dengan berpura-pura demam, padahal dia masih ingin tidur. Tapi saat Dusik mengukur suhu tubuh Hyejin, hasilnya normal dong teman-teman. Jadi Hyejin dipaksa Dusik untuk ikut membersihkan desa. Akhirnya, satu persatu pasien datang ke klinik Hyejin, sampai membuat mereka kaget dan sangat senang. Setelah selesai bekerja, Hyejin pergi mencari Dusik, dan di jalan dia berpapasan dengan penyanyi Oh Hyun, lalu mengatakan kalau dia suka dengan salah satu lagunya. Penyanyi Oh Hyun sangat senang mendengar hal itu. Hyejin juga meminta maaf atas kesalahannya tempo hari, tetapi penyanyi Oh Hyun tidak mempermasalahkannya. Dia menjadi bersemangat dan percaya diri lagi. Akhirnya, Hyejin menemukan Dusik yang sedang memancing di atas bebatuan. Dia mengucapkan terima kasih karena banyak pasien yang sudah datang ke kliniknya, tapi Dusik tidak bisa mendengarnya. Jadi, Dusik menyuruh Hyejin untuk naik ke tempatnya memancing. Tapi karena terpeleset, dia langsung jatuh dari pelukannya Dusik. Cie-cie. Pada akhir cerita, ternyata Dusik dan Hyejin sudah pernah bertemu nih teman-teman saat mereka masih kecil. Kakek Dusik yang mengambil foto Hyejin dan keluarganya. Lalu Dusik dan kakeknya pun juga berfoto di studio. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Wah, jadi makin seru nih ceritanya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode 3. Semoga teman-teman drakorku sehat dan bahagia selalu ya. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share. Terima kasih.